warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di videonya David Family. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Diberi kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, dan diijabah segala doa-doanya ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya, cepat beraktivitas kembali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sedang dalam kesulitan, aku doakan semoga Allah segera memberi jalan keluarnya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi ya di aktivitas dan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bebersih dapur sekaligus buat menata kembali ya perabotan yang aku punya yang seadanya ini ya teman-teman. Karena aku tuh orangnya tuh bosanan gitu teman-teman. Palingan baru sekitar 1 bulanan gitu teman-teman aku mengatur atau menata kembali perabotan yang ada di dapur ini gitu ya teman-teman. Nah, sekarang itu udah bosan kembali gitu teman-teman. Ya gimana ya tiap hari kita berada di sini gitu ya. Ya kita buat aja senyaman yang kita inginkan gitu ya teman-teman, karena hak sepenuhnya itu berada di tangan kita untuk area perdapuran ini ya teman-teman. Kalau aku buat mengatur kembali atau menata kembali perabotannya nggak susah-susah banget gitu ya teman-teman, nggak membutuhkan terlalu banyak tenaga gitu ya, karena ya memang bisa dilihat sendiri perabotan di dapur yang aku punya ini ya cuman segini adanya ya teman-teman. Ada meja, ada kayu yang sangat jadul ini gitu ya, jadi mungkin cuman butuh penataan yang lebih biar kesannya lebih lega atau lebih indah atau lebih rapi gitu ya teman-teman. Makanya di sini itu aku sambil nyapu-nyapu, sambil pindah-pindahan itu aku lihat-lihat posisi yang paling bagus atau yang paling nyaman itu di mana gitu ya. Memang belum di set dari awal bikin video ini gitu teman-teman. Karena kalau untuk menata perabotan di dapur ini aku butuh pertimbangan gitu ya teman-teman, karena buat colokan itu adanya cuman 1 gitu teman-teman. Jadi buat yang membutuhkan listrik itu aku taruhnya ya tetap di dekat situ juga teman-teman, karena mau dipindahkan kemana juga nggak bisa gitu ya teman-teman, karena si colokannya cuman ada di area itu aja gitu loh teman-teman. Sebenarnya bukan karena nggak bisa gitu ya teman-teman, tapi butuh budget lagi buat beli kabelnya, beli colokannya gitu ya teman-teman, biar bisa ditata menurut kemauan kita gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pindahin lagi kompor aku ke tempat yang pernah dulu aku taruh kompor gitu ya. Itu nampak sekali gitu teman-teman, ada bekas minyak di dindingnya gitu ya, karena aku belum punya budget buat wallpaperin dindingnya itu. Jadi aku taruh dulu gitu di situ. Nanti kalau ada uang aku bakal makeover ya yang bagian dekat kompor ini gitu teman-teman. Nah, ini aku taruh di samping kompor itu rak bumbu gitu ya teman-teman, biar nanti kalau masak itu ambil bumbunya itu permicinan atau pergaramannya itu nggak jauh-jauh gitu loh teman-teman. Nah, di sini juga aku sambil lap-lap meja kompor sebelumnya gitu ya teman-teman. Ini kan mudah ya dilapnya gitu, karena memang banyak minyaknya juga bekas kompor gitu. Jadi aku lap-lap, aku bersihin bagian-bagian yang kotor atau wadah-wadah yang kotor aku taruh aja di wastafel dulu gitu ya. Nanti aku cuci-cuci gitu loh teman-teman. Nah, di kolong meja dapur ini memang sengaja aku kosongin gitu ya teman-teman. Sebenarnya baskom yang hitam itu tuh tempat kain kotor aku gitu ya, dan ditempatkan di kamar mandi itu. Mumpung tadi aku habis nyuci gitu dia kosong ya, jadi belum aku pindahin ke kamar mandi lagi gitu teman-teman. Biasanya memang letaknya itu di kamar mandi gitu ya. Kenapa di bawah kolong meja dapur ini aku kosongin gitu teman-teman, karena aku melihatnya kalau banyak-banyak barang di bawah sini, sementara aku belum punya gorden kolong dapur gitu ya, jadi kelihatannya atau kesannya itu berantakan gitu teman-teman. Jadi sengaja aku kosongin biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Oh ya teman-teman, aku lanjut lagi buat nyapu-nyapu ya, bolak-balik gitu, karena memang ada debu-debu di bawah meja yang tadi aku pindahin gitu ya teman-teman.
Nah, beralih ke sudut ini ya teman-teman, ini sebelumnya itu kan ini meja makan aku gitu ya, sengaja ditaruh di sini gitu karena di sudut inilah yang aku maksud gitu teman-teman. Colokan yang aku punya tuh memang terletak di sudut ini karena di sini juga ada mesin sanyo ya, jadi buat hidupin sanyo harus ada colokan gitu teman-teman. Dan di sini juga bisa dicolokin kulkas atau blender gitu ya. Jadi aku mau merubah suasananya di sini, bukan suasana sih ya, tapi tempat meja makan aku tuh aku nggak mau sini terus gitu teman-teman. Gimana caranya biar si blender dan magicomnya itu bisa kecolok gitu ya ke tempat itu. Jadi di sini aku pikir-pikir lagi gimana caranya atau dimana aku tempatkan meja makan aku sama kulkas aku ini gitu teman-teman. Ini aku mau ganti alas meja makan aku ya teman-teman karena kelihatannya juga udah kotor gitu ya, ada bekas-bekas minyak sambal gitu, dan aku mau cuci dulu gitu teman-teman. Nah ini dia, aku punya setengahnya lagi ya dari alas meja makan yang tadi itu. Sebenarnya aku bagi dua dulu waktu aku beli gitu, jadi yang setengahnya masih kusimpen. Jadi ini aku alas aja meja makannya sama yang ini sebelum yang tadi itu aku cuci gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau geser-geser juga teman-teman si meja makan aku biar dekat juga ya sama meja dapurnya gitu, dan dekat juga sama colokan gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih? Nontonin video aku atau lagi beberes juga gitu ya teman-teman? Mungkin lagi santai-santai sambil minum teh gitu ya, atau lagi cuci piring, atau lagi ngomong anak. Ya apapun itu, semua itu udah kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, harus dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur gitu ya, yang nanti insya Allah akan ada pahala yang akan kita tuai nantinya gitu ya teman-teman. Nah aku mau sapa-sapa buat teman-teman yang udah selalu dukung aku ucapkan terima kasih ya buat supportnya gitu ya. Aku yang sebagai pemula ini masih awam ilmu gitu ya teman-teman, dan aku masih belajar gitu gimana caranya tag videonya yang bagus gitu ya, buat dubbingnya juga yang nggak berisik gitu teman-teman. Nah di sini aku juga masih terkendala untuk dubbingnya atau voice over itu masih ada suara-suara di belakang layar gitu ya, karena memang aku kalau voice over itu curi-curi waktu gitu ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, subscribe, dan share video aku gitu. Semoga Allah melipat gandakan pahala atas kebaikan teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru klik video aku, selamat datang di channel aku yang sederhana ini gitu ya teman-teman. Dan perkenalkan, nama aku Fitriani, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan, tepatnya di daerah Pariaman, Provinsi Sumatera Barat gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video aku ya, biar aku tambah semangat lagi buat upload video yang lebih bermanfaat lainnya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu nanti kalau aku upload video terbaru gitu ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, kalau aku dubbing itu suka belepotan, suka belibet gitu ya, karena memang aku nggak dikonsep dulu gitu teman-teman. Nah ini aku geser-geser perabotannya udah hampir selesai gitu ya teman-teman, tinggal susun-susun dan nyapu-nyapu bagian yang masih kotor gitu ya. Nah ini di bagian yang terakhir gitu aku geser lagi bagian rak yang jadul ini gitu ya teman-teman, karena kurang pas kalau yang ditempatkan di tempat yang tadi gitu. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kali ini dari aku. Maafkan jika ada salah-salah kata gitu ya, dan ambil manfaatnya jika teman-teman rasa ini bermanfaat. Dan aku ucapkan terima kasih banyak. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.